Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa mohon pertolongan daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah pimpin kami sampai saat ini. Dan kami mohon pada saat ini Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus tentang kebahagiaan orang warga sorgawi, kerajaan sorga. Dan tema kita pada hari ini adalah kebahagiaan yang ketujuh yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai. Nas Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Matius pasal 5 ayat 9, berkata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara sekalian, perkataan Tuhan Yesus ini sepertinya sangat mengherankan bagi orang Yahudi pada waktu itu, karena mereka pada waktu itu sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Mereka sudah berulang-ulang kali mengadakan pemberontakan, melawan penjajah. Nah sekarang mereka itu kan hidup di dalam suasana kebencian, permusuhan, ingin melepaskan diri dari penjajah. Bagaimana mereka itu dituntut supaya dapat damai, hidup di dalam damai, saudara sekalian. Oleh sebab itu, sepertinya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu agak sulit diterima oleh orang Yahudi itu. Mereka dalam suasana permusuhan dengan penjajah mereka. Tetapi inilah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan orang yang membawa damai itu adalah orang yang disebut anak-anak Allah. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan dapat menjadi pendamai? Artinya bagaimana kita bisa membawa perdamaian kepada orang lain. Saudara sekalian, saya rasa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau kita ingin menjadi orang yang membawa damai kepada orang lain. Yang pertama, kita harus damai dengan diri kita sendiri. Apa maksudnya berdamai dengan diri sendiri? Artinya kita damai dengan hati nurani kita. Kita tahu bahwa Tuhan mencipta kita manusia. Tuhan telah memberi kita setiap orang hati nurani. Kalau kita berbuat salah, berdosa, atau melakukan suatu kejahatan, maka hati nurani kita akan menegur kita. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadi pendamai, kita harus hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, tidak ada ganjalan di dalam hati kita. Jadi dengan kata lain, kita damai dengan hati nurani kita. Tidak ada sesuatu yang menegur kita. Tidak ada merasa bersalah di dalam hati kita. Saudara sekalian, jadi kalau kita ingin damai dengan hati kita, kita harus hidup benar. Tidak ada kenajisan, kejahatan dalam hati kita. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi pendamai, kita harus damai dengan orang lain juga. Saudara sekalian, kalau hubungan kita dengan orang lain tidak baik, bahkan bermusuhan, bagaimana kita dapat menjadi pendamai? Umpamanya kalau kita sebagai suami dan istri tidak damai, antara anak dengan orang tua tidak damai, antara saudara dengan saudara tidak damai,
Bagaimana kalau kita sendiri tidak bisa hidup damai dengan orang lain, bisa membawa kedamaian untuk orang lain? Jadi saudara sekalian, kita harus damai dengan orang lain, barulah kita bisa menjadi pendamai bagi orang lain. Yang ketiga adalah kita harus damai dengan Allah. Maksudnya apa, saudara sekalian? Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 19, Rasul Paulus di situ memberitahukan kepada kita, kalau kita berbuat dosa, maka kita menjadi musuhnya Allah, sehingga kita tidak ada damai dengan Allah. Tetapi saudara sekalian, di dalam Yesus Kristus kita diampuni dosa-dosa kita, sehingga kita dapat damai dengan Allah. Kalau kita sudah damai dengan Allah, artinya hati kita itu sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus. Barulah kita dapat menjadi pendamai orang lain. Jadi sebelum kita mendamaikan orang lain, kita juga harus damai dengan Allah kita. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa dunia yang sekarang kita tinggal ini sangat membutuhkan perdamaian. Kenapa, saudara sekalian? Karena kita hidup di dalam dunia penuh dengan permusuhan. Oleh sebab itulah kita diingatkan supaya kita menjadi orang yang membawa damai. Damai apa yang harus kita bawakan kepada orang lain? Yaitu supaya mereka damai dengan sesama manusia. Kita tahu sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka hubungan manusia dengan manusia itu menjadi rusak. Ya, kita lihat aja di Taman Eden. Ketika Adam berbuat dosa makan buah yang dilarang oleh Allah. Ketika Allah menanyakan dia, lalu dia mempersamakan istrinya. Ya, malahan istrinya lah. Itu si Hawa lah yang memberikan buah itu kepada dia. Jadi dia itu menyalahkan istrinya. Kemudian kita lihat Adam dan Hawa punya anak, Kain dan Habel. Kita mencatat bahwa kemudian Kain itu membunuh adiknya si Habel itu. Ketika persembahan mereka itu satu diterima oleh Tuhan, yaitu persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Tadi persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, dia menjadi marah lalu membunuh adiknya Habel. Jadi kita melihat di dalam keluarga Adam itu sudah terjadi permusuhan, tidak ada damai. Sepanjang sejarah manusia kita melihat selalu terjadi peperangan, pembunuhan. Bangsa berperang dengan bangsa, suku berperang dengan suku. Saudara sekalian, inilah keadaan dunia kita ini. Kenapa? Hati manusia penuh dengan kebencian. Ya, di mana-mana terjadi permusuhan. Bahkan permusuhan antara suami dan istri, antara anak dengan orang tua, antara saudara dengan saudara. Tetapi Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang membawa perdamaian. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa menjadi pendamaian? Saya rasa ada 3 syarat kalau kita ingin menjadi seorang pendamai. Yang pertama, kita harus bersikap adil. Jadi kalau kita ingin mendamaikan 2 orang atau 2 kelompok orang, kita sendiri harus adil. Tidak boleh memihak kepada salah satu. Tetapi kita harus adil. Tidak berat sebelah. Yang kedua, kita harus punya hikmat. Kalau kita pun tidak punya hikmat, bagaimana kita bisa menangani masalah-masalah yang timbul di antara mereka? Yang ketiga, kita juga harus bijaksana. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga mereka merasa bahwa kita membawa perdamaian untuk mereka. Sehingga mereka tahu bahwa kita tidak punya motif-motif yang jahat kepada mereka. Sehingga mereka
baru mau menerima perdamaian yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, saudara sekalian, jadi kita harus mendamaikan manusia dengan manusia. Yang kedua adalah kita mendamaikan manusia itu dengan Allah. Seperti tadi sudah katakan, dosa membuat manusia bermusuhan dengan Allah. Jadi manusia mau berdamai dengan Allah, dosanya itu harus diselesaikan. Nah, saudara sekalian, kita semua adalah orang yang berdosa. Bagaimana kita dapat menyelesaikan dosa-dosa kita? Puji Tuhan, di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Oleh sebab itu seperti kata Paulus, ya, karena dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita tidak lagi bermusuhan dengan Allah. Oleh sebab itu, kita kalau mau mendamaikan orang dengan Allah, kita harus membawa dia datang kepada Yesus Kristus, supaya dia menjadi orang yang beriman kepada Yesus, supaya dosanya diampuni, sehingga hubungan dia dengan Allah itu menjadi baik. Itulah tugas kita. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus mau kembali ke sorga, dia telah memberikan amanat agung ini kepada kita, yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yang perintahnya adalah demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah perintah Tuhan Yesus, supaya kita membawa berita Injil ini kepada semua bangsa, supaya mereka beriman kepada Kristus, supaya mereka mempunyai hubungan yang normal dengan Tuhan, sehingga mereka damai dengan Allah. Saudara sekalian, damai adalah suatu hidup yang Tuhan menghendaki. Hari ini kita lihat, dunia kita ini penuh dengan peperangan antara bangsa dengan bangsa, antara negara dengan negara, antara suku dengan suku, antara kelompok dengan kelompok. Kita tahu sesudah Perang Dunia Kedua, maka pemimpin-pemimpin dunia ini menyadari betapa pentingnya supaya ada damai di dunia ini, supaya jangan terjadi lagi perang antara bangsa dengan bangsa. Kemudian mereka membentuk yang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, saudara sekalian, PBB sudah didirikan puluhan tahun yang lalu. Tujuannya adalah mendamaikan dunia ini. Tetapi buktinya sampai hari ini kita lihat, di mana-mana masih terjadi perang antara bangsa dengan bangsa, negara dengan negara. Saudara sekalian, memang ada PBB, tetapi sepertinya damai antara bangsa dengan bangsa masih jauh daripada apa yang dicita-citakan. Hanyalah kalau dunia ini kembali kepada Yesus Kristus, hidup di dalam kasih Tuhan, barulah kita dapat menikmati damai yang daripada Tuhan itu. Kemudian yang ketiga, bukan saja manusia harus damai dengan manusia damai dengan Allah, tetapi manusia juga harus damai dengan alam semesta ini. Tuhan menciptakan dunia ini sebagai tempat tinggal manusia, begitu indah. Tetapi karena ulah manusia, maka dunia ini, bumi kita ini menjadi rusak. Di mana-mana ekosistem menjadi rusak. Kita lihat saja, ya, hutan ditebang habis-habisan. Ya, kita di Bangka ini orang ambil timah suka-sukanya, sehingga terjadilah kerusakan lingkungan yang luar biasa. Tidak heran kalau terjadi
banjir di mana-mana. Ini adalah ulah daripada manusia sendiri. Allah telah mencipta dunia ini begitu indah untuk kita tinggal. Tetapi manusia karena egoisnya, karena ketamakannya, sehingga merusak dunia yang diciptakan oleh Allah ini. Akibatnya kitalah yang akan menderita. Oleh sebab itu kita juga harus membawa damai antara manusia dengan alam ini, sehingga dunia ini atau bumi kita ini menjadi nyaman untuk kita tinggal. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara sekalian, apa yang maksud dengan disebut anak-anak Allah? Karena Allah itu adalah sumber damai. Allah itu ingin kita manusia hidup di dalam damai. Kita melihat Allah itu mengasihi kita orang dunia ini. Allah menciptakan matahari untuk semua orang. Tidak peduli kamu orang baik atau orang tidak baik. Tuhan memberikan matahari. Tuhan memberikan hujan untuk semua orang. Tuhan memberi oksigen untuk semua orang. Itu buktinya Allah mengasihi kita. Oleh sebab itu, Tuhan ingin kita hidup rukun antara manusia dengan manusia. Antara manusia dengan Dia, yaitu Allah kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus membawa perdamaian ini kepada semua orang. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Berbahagialah orang yang mendamaikan orang. Itulah kata Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menghendaki kami hidup di dalam perdamaian. Tetapi ya Tuhan, dunia ini penuh dengan dosa. Manusia menjadi egois, mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon, berilah kami kemampuan, kemauan, kekuatan, supaya kami boleh membawa damai kepada orang lain. Kami menjadi pendamai bagi dunia ini. Tuhan, dunia ini sekarang penuh dengan kebencian antara satu dengan yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain. Oleh sebab itu kami mohon, tolonglah kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami membawa damai kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Amin.